memastik ya memastikannya sih kayak tadi sih, jadi lebih ke dia secara kolom komentar bagaimana persepsi audiens, eh, melalui tanggapan-tanggapannya bagaimana, melalui banyak yang nge-share nggak konten tersebut menjadi FYP atau tidak gitu. Atau konten tersebut secara general dia sama nggak dengan penjualan tiket gitu. Jadi kadang-kadang kan komentar banyak tapi penjualan tiketnya jelek kan juga sama aja gitu. Jadi parameternya banyak gitu untuk melihat melihat eh, atau parameternya banyak untuk mengevaluasi kebenaran-kebenaran yang ada di media sosial. Itu parameternya banyak, tidak bisa kita menggunakan parameter tunggal misalnya eh, oh ini hanya berimbas ke sini, hanya berimbas ke sini gitu nggak bisa. Jadi banyak banyak hal yang terjadi. Apalagi kita juga banyak sekali lini kreatifnya, misalnya merchandise gitu. Nah, dia berimbas nggak dengan penjualan merchandise, dia berimbas nggak dengan aktivasi yang kita bangun dan macam-macam gitu. Itu sih. Oke. Selanjutnya, bagaimana strategi public relation tersebut diselaraskan dengan media sosial serta komunikasi lainnya? Sebetulnya public relation-nya ya saya sendiri sih, maksudnya eh meskipun di kami kan itu kan banyak banget ya sebetulnya, Ceripo bukan cuman saya gitu, tapi ada yang bagian program director, ada yang bagian festival director, ada yang bagian produksi, ada yang bagian brand kom, brand dan komunikasi dan macam-macam gitu. Tapi dari berbagai macam lini ini biasanya apa yang kita sampaikan selalu sama, nggak pernah beda. Jadi itu yang selalu kita jaga dari Ceripo pertama, bahwa apa yang informasi apapun yang keluar dari kami semua itu sama gitu. Jadi mau siapapun yang ngomong sebetulnya sama aja kontennya gitu. Mungkin gitu sih. Gimana Bapak dalam mengevaluasi keberhasilan aktivitas dalam public relation ini? Sebetulnya mengevaluasinya lebih ke tadi ya, sama kayak jawaban sebelumnya. Sebetulnya dari komentar publik itu seperti apa, publik nyampe nggak dengan hal yang kita bicarakan, publik merasa terwakili nggak dengan isu-isu yang kita sampaikan, dengan band yang kita tampilkan, band yang kita rilis, program yang kita rilis, itu audiens seperti apa, dan itu ternyata berimbas nggak dengan penjualan tiket, ternyata berimbas nggak dengan brand yang ingin terlibat, dengan band yang ingin mau main dan macam-macam gitu. Jadi kesuksesannya evaluasinya seperti itu sih. Oke, oke, Pak. Selanjutnya kita masuk ke terkait konten visual serta identitas dari Festival Cherry Pop ya, Pak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana konsep konten visual dari Festival Cherry Pop itu dirancang? Sebetulnya konten visual itu lebih ke saya punya konsep apa gitu. Biasanya saya menentukan tema dulu setiap tahun. Dari tema itu kita turunkan menjadi tagline. Terus setelah tagline saya ketemukan, baru nanti turunannya ke band-band siapa yang akan diundang. Baru dari sana saya akan mencari visual artis gitu. Visual artisnya bisa bisa seniman lukis, bisa ilustrator. Kita pernah kalau cari po pertama karena waktu itu belum punya uang ya, jadi saya sendiri yang desain gitu. Baru di cari pop kedua ngundang seorang ilustrator, cari pop ketiga juga ngundang ilustrator, terus eh, cari pop keempat ngundang ilustrator yang kerjaannya motion graphic, lebih ke motion animasi. Terus cari pop ke sekarang kelima kita ngundangnya pelukis gitu. Jadi visual artisnya dari berbagai macam latar belakang itu untuk menerjemahkan
tema yang memang kita susun atau tema yang memang saya susun setiap tahun gitu. Baru nanti visual artisnya siapa, dia yang akan menerjemahkan menjadi bahasa visual. Nanti mereka akan menyerahkan ke kami, istilahnya itu adalah key visual atau kunci visualnya, masternya gitu. Nah, nanti masternya itu kita pecah jadi A, B, C, D, E, F, G, jadi poster, jadi media sosial, jadi motion graphic, jadi bumper, jadi merchandise, itu kita ada tim sendiri gitu. Jadi bukan si visual artisnya, tapi lebih ke desainer in-house yang kita punya gitu. Gitu sih. Nah, setelah konten visual tersebut dirancang, nilai atau kesan apa yang ingin ditampilkan melalui konten visual yang ada dari Festival Cherry Pop itu, Pak? Nilai yang ingin ditampilkan jelas nilai hal-hal yang sifatnya kebaruan ya. Makanya setiap tahun saya Hmm. selalu mengundang orang yang berbeda untuk membuat visualnya gitu. Jadi nilai yang ditampilkan adalah kebaruan jelas, inovasi gitu dan eh, orang bisa merasakan oh kalau experience-nya di Cherry Pop tahun ini nih seperti ini gitu atau Cherry Pop tahun depan kayaknya gini kayak gini dan itu harus sesuai tema yang kita bayangkan gitu. Mungkin itu sih. Oke, dari konten-konten visual tersebut, elemen visual apa aja sih yang digunakan dari konten-konten Festival Cherry Pop seperti kayak warna atau mungkin ilustrasi, tipografinya gitu. Sebetulnya kalau masalah warna tipografi itu kan umum ya. Warna tipografi garis itu kan umum. Tapi sebetulnya yang paling utama itu adalah karakter. Jadi karakternya itu setiap tahun tuh mau seperti apa gitu. Misalnya kalau karakter kemarin lebih ke city pop misalnya. Karakter sebelumnya lebih ke dark, komikal gitu. Si Dwiki kan lebih komik tapi yang lebih gelap. Kemarin lebih city pop berwarna-warni. Kalau sekarang kita lebih ke surrealism, pop surrealis gitu, pop surrealis yang ngomongin tentang rekreasi. Jadi kalau masalah garis, warna, tipografi ya itu hal yang standar, tidak kita pikirin gitu. Tapi yang kita pikirin lebih ke karakter apa yang ingin dicapai dari visual itu gitu. Mau lebih city pop kah, mau lebih pop surrealism kah, lebih dark komikal kah, atau lebih pop art. Nah, itu yang kita saya pikirkan setiap tahun ini mau jadi seperti apa. Oke, nah pertimbangan apa sih Pak yang eh, maksudnya kayak dipertimbangkan dalam memilih elemen-elemen yang sudah Bapak sebutkan tadi? Ya pertimbangan, jadi kalau kreatif director itu kan nggak bisa melihat sebuah event itu kan oh cuman satu gitu. Tapi saya melihatnya lebih lebih luas ya. Oh visual ini nanti kalau jadi bumper tuh semacam ini. Visual ini kalau jadi merchandise semacam ini. Visual ini kalau jadi gate artistik semacam ini. Visual ini kalau jadi sculpture atau jadi patung semacam ini. Bahkan visual ini kalau nanti jadi kokard atau gelang, gelang tiket masuk itu jadi semacam ini. Jadi uh, lebih luas untuk menerjemahkan karena basic saya desain di kafe itu lebih 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 luas untuk menerjemahkan media-media yang akan kita gunakan gitu. Oh nanti jadi tagline TikTok kayak gini, nanti jadi Hmm. Bapak, maaf tadi sepertinya jaringan ya Pak. apa? Jaringannya sedikit terganggu, jadi suara Bapak terputus tadi Pak. Ya, ya, ya mungkin itu sih. Jadi dari visualnya itu diterjemahkan ke media-media apa gitu. Mungkin itu aja sih garis besar. Oke. Ya udah, pertanyaan selanjutnya, mungkin bagaimana konten visual tersebut mencerminkan suasana festival yang nyaman serta inklusif bagi berbagai segmen pengunjung?
Ya, kontennya sama kayak pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kita harus menjadikan konten ini menjadi buku panduan gitu. Jadi buku panduan yang jelas. Dan dari buku panduan itu orang sudah bisa membayangkan nanti mendapatkan apa di di Cari Pop ketika datang gitu sih. Bagaimana cara menjaga konsistensi konten visual di seluruh media komunikasi dari Festival Cherry Pop, Pak? Sebetulnya menjaga konsistensi itu berimbas dengan uh, menjaga engagement audiens. Jadi tujuan di media sosial itu kan menjaga engagement audiens untuk selalu stabil bahkan selalu naik gitu. Jadi oh ini kelihatannya engagementnya udah mulai turun nih dari jumlah like, jumlah komen, jumlah tiket itu udah mulai turun misalnya gitu. Nah itu kita naikkan lagi dengan engagement, dengan media sosial, dengan konten gitu. Oke. Selanjutnya, gimana sih konten visual tersebut disesuaikan dengan konsep acara serta pengalaman langsung di lapangan, Pak? Sebetulnya ya itu otomatis saja ya. Jadi pengalaman langsung itu biasanya karena biasanya yang mengerjakan media sosial itu rata-rata dimulai dari orang yang tahu Jari Pop, datang mereka tiba-tiba menawarkan diri menjadi anak magang gitu. Habis itu biasanya kalau yang bagus akhirnya kita rekrut menjadi tim untuk mengerjakan media sosial dan gitu. Jadi kita tidak pernah mengajak tim itu dari orang yang tidak kita kenal dulu gitu. Nah, dari situ kan sebetulnya mereka bisa menerjemahkan hal-hal yang mereka ingat gitu. Mereka mereka rasakan, mereka ingat dan itu akhirnya bisa menjadi konten yang real dan konten yang tidak tidak ngarang gitu. Mungkin itu sih. Oke, bagian terakhir nih Pak, saya mau bertanya mengenai pengalaman acara langsung atau live event experience. Untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana konsep festival ini diwujudkan dalam pengalaman langsung di acara? Sebetulnya konsep festivalnya dibangun berdasarkan experience yang ya bayangkan di Jari Pop itu ada 60 band gitu. 60 band itu main bareng, itu kan berarti experience-nya harus kita bagi panggungnya. Jadi ada 4 panggung tuh memang saya rancang kurasinya beda-beda. Jadi ada yang band mitos, ada yang band emerging, ada yang band populer, ada yang band tematik. Itu memang kita sebar di 4 panggung itu. Itu experience yang memang memang jadi orang datang ke panggung ini akan beda dengan orang yang terjadi di panggung ini gitu. Atau panggung sebelahnya atau panggung lainnya. Jadi dari 4 stage itu sudah membangun ambience yang ingin kita tawarkan itu dari panggung. Yang kedua dari beragam aktivasi. Kita ada cari distrik. Cari distrik itu adalah area merchandise, record store, ada live sablon, nanti ada lagi area komunitas tadi, ada bioskop, ada macam-macam. Jadi experience-nya itu lebih ke experience ya kita bisa bayangin eh cari pop mulai dari siang gitu, sekitar jam 1 jam 2 gitu. Open gate mungkin jam 2 jam 3 dan selesainya jam 11 atau jam 12 malam gitu. Artinya ada berapa jam itu yang ada di situ, orang pasti bosen ya. Jadi kalau orang bosen sebetulnya ngapain sih? Gitu. Nah itu yang kita pikirkan. Kalau orang bosen dia bisa pindah panggung, dia bisa makan, dia bisa baca buku, dia bisa cari tempat yang lebih chill, dia cari panggung lebih kecil, dia bisa belanja, dia bisa ikut workshop, dia bisa nonton film, kayak gitulah. Jadi experience yang kita kita bangun dari situ. Oke. Selanjutnya, fasilitas atau program apa aja yang ingin dirancang untuk eh, eh, fasilitas atau program apa saja yang dirancang untuk mendukung kenyamanan pengunjung, termasuk keluarga. Lalu, apa pertimbangan dalam menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut? Sebetulnya kayak fasilitas akses masuk,
Itu kalau dulu kan kalau kemarin cuma 4, sekarang kita bikin 8 gitu row-nya gitu. Wow. Biar antrinya juga nggak panjang-panjang gitu. Terus akses parkir misalnya fasilitas, terus fasilitas tempat ibadahnya sedikit kita lebarin sekarang, fasilitas tempat ibadah karena itu penting banget. Terus kita juga areanya bebas asap rokok, itu jadi yang paling spesial gitu. Jadi nggak akan ada asap rokok di situ. Di area kalau mau merokok ada area khusus gitu. Tapi nggak akan tuh ada orang wirawiri makan sambil merokok atau orang wirawiri pindah panggung sambil merokok, itu udah nggak akan ada gitu. Meskipun saya perokok, tapi saya merasa terganggu kalau ada di festival ada orang merokok, itu sebetulnya saya terganggu gitu. Makanya aturan itu harus 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 jelas. Terus apa lagi ya, fasilitas-fasilitasnya ya. Tempat makan kita jauhin sekarang, jadi orang bisa lebih mudah, eh, nggak terlalu lari-lari gitu. Mungkin itu sih. Oke, selanjutnya bagaimana memastikan pengalaman di lapangan tersebut sesuai dengan pesan yang dikomunikasikan sebelumnya? Apa ya? Ya belum kepikiran sih. Tapi memastikannya jelas dari respon audiens ya. Biasanya nanti tim media itu pasti akan laporan gitu di kolom komentarnya, kayak gini nih, audiens banyak yang DM kayak gini nih, audiens banyak yang kebingungan ini gitu. Nah, itu biasanya kita antisipasinya gimana gitu sih. Untuk mengumpulkan feedback dari audiens itu biasanya Cherry Pop bagaimana sih Pak? Apakah ada Google Form atau ada melihat dari Kita komentar ada DM? ada tim tim digital sendiri ada. Tim digital Oh, itu lebih meng-hire keseluruhan. Misalnya di setiap akhir acara gitu nanti saya minta, atau teman-teman, karena itu targetnya untuk ke sponsor ya. Jadi media sosial dalam 1 tahun tuh ngomongin apa nih, hal buruknya apa nih, apa hal baiknya apa, itu sudah ke Grab. oh. Yang nonton siapa aja, dari daerah mana gitu udah ada. Itu biasanya kita berdasarkan data yang ada tim sendiri yang menggrab itu, terus menerjemahkan itu menjadi infografis gitu berdasarkan data penontonnya sekian, pernyataan buruknya sekian, terus hal-hal buruknya sekian, yang bagus sekian, itu ada. Tapi kalau hariannya itu yang tadi tim medsos tadi, jadi tim medsos tadi hariannya selalu selalu apa ya, ngasih feedback ke kami gitu. Oh, nanti hari ini besok mau mau announce apa nih yang rilis, ada komen buruk seperti ini, ada komen baik seperti ini, ada pertanyaan ini, itu bahkan kita evaluasi setiap hari itu. Oh, oke. Oke. Lalu, apa peran Bapak sebagai Creative Director dalam memastikan konsep berjalannya acara di lapangan? Sebetulnya kalau berjalannya konsep di lapangan itu juga saya hanya hanya sebagai PIC aja ya, tapi yang menerjemahkan itu udah bagian produksi gitu, manajer produksi gitu. Jadi yang bagian produksi itu yang akan memastikan, oh ini terbangun dengan baik, ini flow-nya baik, areanya baik, itu bagian produksi gitu. Tapi bagian produksi itu jelas komunikasi dengan saya, oh ini kayaknya pas nih, ini enggak, lebih ke situ sih. Tapi kalau lebih teknisnya banget saya udah nggak tahu karena bukan bagian saya gitu, dan udah nggak ngurusin hal semacam itu gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana Bapak mengevaluasi pengalaman pengunjung setelah acara Cherry Pop itu berlangsung? Ya tadi saya punya banyak mata-mata mata-mata yang dia fokusnya di X, mata-mata yang fokusnya di Instagram, mata-mata yang khusus fokusnya di TikTok gitu. Selain saya juga juga membuka semua platform media tersebut ya. Nah, dari mata-mata tersebut biasanya saya evaluasi mana yang hal baik, mana hal yang buruk.
apa yang terjadi. Itu yang pertama dari situ. Yang kedua, biasanya sering saya justru mendatangi komunitas-komunitas atau kolektif anak muda gitu yang atau mendatangi orang-orang yang pernah datang ke Cherry Pop meskipun tidak secara perlakuan khusus ya, misalnya nggak sengaja ketemu ngobrol gitu, selalu saya tanya gitu, oh kemarin nonton nggak, bahkan banyak sekali yang saya temuin gitu, mereka nggak tahu kalau saya bagian dari Cherry Pop gitu. Saya cuma tanya, oh suka di Jogja ya, apa suka nonton konser ya, ya nontonnya apa ini, oh Cherry Pop gimana, ada dia cerita gitu, dia nggak ngerti kalau saya yang buat Cherry Pop gitu, tapi itu justru justru lebih 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 seneng saya gitu karena yang ngapain juga eh, saya harus ngomong oh gini-gini, tapi kan yang jelas kan yang paling penting adalah audiens itu dia bisa bisa punya bayangan. Jadi biasanya saya klopkan nih yang saya temuin di lapangan semacam ini, yang terjadi di media sosial semacam ini, oh ternyata isunya semacam ini gitu. Oke. Wow, saya jadi banyak tahu tentang di balik Cherry Pop yang saya tonton tahun kemarin. Besok Baik, nonton lagi, makasih ya Pak. Apa Pak? besok nonton lagi. Insya Allah, kalau misal saya sudah sidang, saya akan langsung nonton Pak. Ya, nanti Mau kalau kamu banget mau Pak. nonton, saya kasih tiketnya. Wow, mau banget Bapak. Pasti. Saya mah kalau liburan bentar aja Pak, langsung ke Jogja. Karena kayak secinta itu sama Jogja Pak. Bahkan teman-teman saya yang di Bandung aja udah banyak tahu juga tentang Cherry Pop. Oh ya, Iya, apalagi yang kayak anak-anak skena Pak. Beneran lebaran skena sih kalau Cherry Pop tuh. itu yang bikin mereka sendiri kata-katanya nih, kata-kata dari mana nih lebaran skena. Lebaran skena. Tapi setuju sih Pak. Kalau saya datang ke situ emang bener-bener semuanya wow skena abis. Ya, ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Pak atas waktu serta jawaban yang sudah diberikan. Sekali lagi terima kasih. Nanti kalau misalnya ada yang mau saya tanyakan lagi, apakah saya boleh konfirmasi ke Bapak lagi? Ya, nggak apa-apa. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya. Semoga eh, aktivitas Bapak selalu diberikan kelancaran. Amin, 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 amin. Eh, Mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. ya. Waalaikumsalam. Kasih Bapak. Yuk.